Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1166 akhirnya rilis juga versi resminya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1166. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece Chapter 1166 diawali dengan catatan dari editor, konsekuensi buruk dari pertempuran. Diperlihatkan Rocks, Roger, dan Garp yang terbaring tak berdaya setelah pertempuran habis-habisan yang terjadi pada chapter sebelumnya. Penampilan Rocks sudah kembali normal, itu berarti dia sudah terbebas dari kutukan Domi Reversi milik Kim Sama. Dan ternyata Sebek juga masih hidup setelah menerima serangan gabungan terkuat dari Roger dan juga Garp. Rocks batuk-batuk dan bertanya pada dirinya sendiri apakah kutukannya sudah menghilang. Lalu kita diperlihatkan Roger dan Garp lebih dekat. Tubuh mereka berlumuran darah dan mereka berdua pun pingsan setelah kehabisan haki akibat mengalirkan seluruh haki dalam teknik terkuat mereka. Rocks membuka matanya, wajahnya berlumuran darah dan giginya pun ompong satu akibat pertempuran barusan. Sebek sadar jika kutukannya sudah hilang dan dia pun masih hidup. Rocks berpikir untuk segera keluar dari pulau ini. Namun dia melihat ada 3 bayangan orang yang mendekat ke arahnya. Ternyata yang datang adalah anggota Ksatria Dewa, yaitu Somers, Garling, dan juga Mafei. Mengetahui siapa yang datang, Rocks sadar jika rencananya untuk kabur sudah terlambat. Dia lalu menyuruh Roger dan Garp untuk segera kabur dari tempat ini, karena ini bukanlah tempat mereka untuk meninggoy. Somers, Garling, dan Mafei menatap tajam ke arah tubuh milik Rocks. Dalam momen ini, Garling bersiap untuk menusukkan pedangnya ke arah tubuh Rocks. Trot, Garling memberikan serangan terakhirnya kepada Rocks, dan penglihatan Sebek pun perlahan semakin memudar. Tin langsung berpindah dan memperlihatkan Rayleigh dan Gaban yang sedang berlari. Ternyata Gaban sedang menggendong Garp, sedangkan Rayleigh menggendong Roger. Mereka sedang berusaha secepatnya pergi dari pulau Cat Valley. Garp ternyata sudah sadar. Dia langsung bertanya kepada Gaban, di mana keberadaan dari Rocks. Masih memikirkan musuhmu ya? Tanya Gaban. Kalian juga musuhku, balas Garp. Roger ternyata juga sudah sadar dan bertanya pada Rayleigh apa yang sebenarnya terjadi dengan Rocks. Dia telah dibunuh, jawab Rayleigh dengan dingin. Itu berarti adegan ini terjadi setelah para Ksatria Dewa pengecut itu menghabisi Rocks di Sebek yang sudah tidak berdaya. Itu artinya kita tidak diperlihatkan bagaimana Rayleigh dan Gaban bisa menyelamatkan Roger dan Garp. Jika Somers trauma ketika melihat adanya Gaban di Elbaf, itu berarti seharusnya ada bentrokan antara Somers dan Gaban di Pulau Cat Valley. Sepertinya kilas balik antara Somers dan Gaban akan diungkap di Elbaf. Adegan kemudian memperlihatkan lautan Pulau Cat Valley. Pulau itu mulai tenggelam ke dalam lautan. Cepat, pulau ini runtuh. Jangan biarkan para bajak laut itu kabur. Kapal Roger mulai bergerak. Tembak, teriak para marinir. Kemudian diperlihatkan montase dari insiden Cat Valley. Beberapa karakter penting dari insiden tersebut pun diperlihatkan. Garp dan Roger yang sudah berada dalam perawatan. Kemudian Newgate, Linlin, Kaido, Dragon, Bai Shanks, Kuma Ivankov, dan juga Ginny, serta Peach kecil. Montase ini dibarengi dengan perkataan epik dari narator. Peristiwa ini tidak akan meninggalkan jejak apapun di halaman sejarah. Seperti tirai panggung yang turun, pulau itu runtuh dan tertelan oleh kabut tebal. Inilah ringkasan dari insiden Cat Valley yang jarang diketahui. Namun setelah sejenak keheningan, sambaran petir bercabang tak terhitung dan kilatan besar membelah langit. Dan dengan itu, beberapa kisah baru pun dimulai. Kapal bajak laut Roger melaju meninggalkan pulau Cat Valley. Seluruh kru pun berteriak, "Ayo keluar dari sini, gaskan! Kecepatan penuh, ya hahaha." Kemudian kita diperlihatkan kapal Oro Jackson yang sudah berada di lautan lepas.
Kru bajak laut Roger sedang menantikan sesuatu, namun mereka belum bisa melakukannya sampai Roger terbangun dari tidurnya. Kru Roger pun berteriak meminta kaptennya untuk segera bangun. Ternyata mereka sudah tidak sabar untuk membuka peti-peti harta karun yang mereka dapatkan dalam insiden Pulau Cat Valley. Roger pun akhirnya keluar dari kabin kapal. Dia tampak sangat ceria meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi dengan perban. Kita juga bisa melihat Gloriosa yang tampak senang ketika melihat Roger sudah terbangun dari istirahatnya. "Roger!" teriak seluruh krunya. "Maaf sudah membuat kalian khawatir," ucap Roger. Seluruh krunya bersyukur, namun bukan karena Roger yang sudah kembali sadar. Namun akhirnya mereka bisa membuka semua kotak harta karun yang telah mereka dapatkan. "Apa kalian benar-benar khawatir padaku?" teriak Roger, yang kesal karena krunya malah lebih mementingkan harta karunnya ketimbang keselamatan dari kaptennya. Doringo lalu berkata, "Shaki berhasil selamat dan kami mencuri beberapa harta karun." "Itu jarahan yang luar biasa," teriak Roger yang terlihat sangat senang. Shaki diperlihatkan nempel terus sama Rayleigh, dan yang menarik adalah baik Rayleigh dan Gaban, tubuh keduanya sama-sama diperban. Itu artinya ada pertarungan intens yang melibatkan mereka berdua di Pulau Cat Valley. Sepertinya pertarungan itu terjadi antara mereka dengan para anggota Ksatria Dewa ketika mereka berhasil menyelamatkan Roger dan Garp. Pertarungan yang sengaja disembunyikan oleh Oda Sensei. Roger seketika celingak-celinguk setelah mendengar ada suara teriakan dari atas kapalnya. Doringo menyadari jika suara itu berasal dari salah satu peti harta karun. "Pasti ada sesuatu di dalamnya," tambah Doringo. "Buka dengan hati-hati," ucap bajak laut Roger. Roger yang membuka peti harta karunnya, sedangkan Rayleigh duduk di sampingnya. Roger dan seluruh krunya terkejut ketika melihat ada bayi di dalam peti harta karun tersebut. Yap, bayi Shanks tertawa ketika semuanya terkejut saat melihatnya. Momen ini sama persis dengan sketsa yang pernah digambarkan oleh Oda Sensei di One Piece Film Red Magazine. Namun bedanya di sketsa, Roger digambarkan bulu hidungnya sudah lebat. Sedangkan di versi mangganya, si Roger masih klimis, mirip seperti wajah dari si Aceng. Beberapa waktu kemudian, burung-burungnya Morgan mulai menyebarkan berita panas terbaru. Headline koran lampu merah, bajak laut Rocks bubar. Narator berkata, jelas informasi ini telah dimanipulasi. Satu-satunya yang disorot dalam judul adalah Garp sang pahlawan. Para warga mulai menanggapi berita yang ada di dalam koran tersebut. Mereka terkejut ketika mengetahui jika bajak laut Rocks berhasil dikalahkan. Para warga juga bersorak gembira ketika mengetahui berita tentang kematian dari Rocks di Sebek. Di sebuah kota, para warga di sana bersorak memanggil nama Garp. Seperti yang diduga, wakil Laksamana Garp memang yang terkuat ya. Dia benar-benar seorang pahlawan, ucap para warga di sana. Scene kemudian berpindah ke markas pusat Angkatan Laut yang masih berada di Grand Line. Seorang berteriak karena kesal dengan artikel yang ditulis di dalam surat kabar lampu merah milik Morgan. Ternyata orang itu adalah Garp. Meskipun masih dalam proses pemulihan, dia lompat dari atas kasurnya. Bahkan saking kesalnya, dia sampai merobek surat kabar tersebut. Para kroco ikut terkejut dan memanggil nama Garp. "Bawa ke sini si brengsek Morgan itu," ucap Garp. Sengoku datang untuk menenangkan Garp. Dia berkata jika semua ini sudah jelas ditutup-tutupi oleh Morgan dengan uang dari pemerintah dunia. Sengoku kembali menjelaskan, pemerintah dunia dan Angkatan Laut adalah organisasi yang sangat besar. Dengan menghitung negara-negara sekutu, Angkatan Laut memiliki jutaan personel di seluruh dunia. Mendengar penjelasan Sengoku, Garp langsung membuang koran laknat tersebut. "Kau tidak mungkin mengawasi semua yang mereka lakukan. Bahkan jika aku menyadari para atasan melakukan tindakan keji, aku akan pura-pura tidak melihat," tambah Sengoku. Mendengar penjelasan terakhir dari Sengoku, Garp kesal dan langsung menendangnya. Sengoku juga mendaratkan pukulannya ke kepala Garp. "Apa? Itulah yang tidak bisa kau terima darimu. Dasar Sengoku bajigur. Dasar orang tolol yang hanya mengejar kenaikan pangkat," ucap Garp. "Oh diamlah, kau pikir berteriak dari dasar tebing akan mengubah sesuatu?" balas Sengoku.
Salah satu kroco angkatan laut mencoba untuk menghentikan Garp dan Sengoku. Keduanya benjol dan wajah mereka berlumuran darah. Garp sangat marah dan mengatakan hal ini tepat di depan wajah Sengoku. Jika suatu hari kau menjadi korup, aku sendiri yang akan membunuhmu. Lihat, itu alasan aku bersyukur punya sahabat seperti kau, balas Sengoku sembari tersenyum. Kau tidak akan berhenti kan, Garp? Tambah Sengoku. Bodoh, ada banyak hal yang harus kulindungi di dasar tebing itu, jawab Garp sembari meninggalkan Sengoku. Yap, jawaban Garp masih sama seperti ketika dia ditawari oleh Roger untuk bergabung ke dalam bajak lautnya, yaitu Garp akan tetap berada di angkatan laut karena dia harus melindungi para marinir yang berada di bawahnya. Dan kemudian berpindah ke Elbaf. Loki sedang menangis dengan sangat kencang, sedangkan teman-teman binatangnya melihatnya dengan cemas. Sepertinya Loki sudah mengetahui kabar mengenai kematian Rox melalui surat kabar. Flashback di dalam flashback pun dimulai. Saat itu Loki kembali datang menemui Rox yang sedang berada di Elbaf untuk meminta bergabung ke dalam bajak lautnya. Rox berkata, "Jadi kau datang lagi? Aku tidak akan membiarkanmu naik kapalku. Kau dengar? Jangan membuatku mengulanginya, dasar bocah. Aku tidak akan mengizinkan anak-anak bergabung dengan kruku." Loki masih terus menangis dengan sangat keras. Kilas balik kembali diperlihatkan. Astaga, orang yang sebenarnya ingin kulihat saja tidak melirikku, tapi malah bocah ingusan yang menempel padaku. Menyebalkan, ucap Rox. Loki menganggap Rox seperti Nika. Mendengar hal itu, Rox langsung bertanya, apa itu Nika? Loki menjelaskan Nika adalah ksatria pembebasan. Dia tertawa sambil menghancurkan dunia. Menghancurkan? Aku ingin menjadi raja dunia, ucap Rox. Jika ada seorang yang punya kekuatan seperti itu pasti Harald, tambah Rox. Namun Loki terkejut dan bertanya-tanya kenapa malah ayahnya yang dikira Nika oleh Sebek. Yap, benar ya kok, Rox tidak tahu tentang Nika. Padahal kekuatan Nika adalah kekuatan yang paling ditakuti oleh Im Sama. Sebek pernah berkata jika dia membutuhkan 2 buah iblis legendaris agar bisa mengalahkan Im Sama. Dan dia yakin salah satu buah iblis itu berada di Elbaf dan kekuatannya baru akan maksimal ketika buah iblis itu dimakan oleh Harald. Sepertinya Rox tidak tahu detail lengkapnya tentang Nika, tapi dia sadar jika kekuatan itu berada di Elbaf dan Harald yang bisa mengeluarkan potensi terbesar dari kekuatan buah iblis tersebut. Tapi dia tahu detail buah iblis legendaris yang lainnya, yap, buah iblis yang diincar oleh Teach. Buah iblis Yami. Itulah kenapa Teach sangat tahu detail mengenai buah iblis tersebut. Rox kemudian menceritakan kepada Loki mengenai kelompok raksasa penghancur Galeira yang saat ini sedang tertidur di suatu tempat di dunia ini. Dan satu-satunya yang bisa menggerakkan mereka adalah Harald. Rox bisa mengumpulkan semua bajigur yang ada di dunia ini. Apabila dia dan Harald bekerja sama, maka tidak ada satupun yang dapat menghentikan mereka. Loki sangat terkesima dengan cerita Rox. Dia lalu bertanya kenapa ayahnya tidak mau bekerja sama dengannya. Ya, itu pasti karena cinta, jawab Rox. Rox kembali berkata, tapi aku akan kembali ke sini lagi. Bahkan jika butuh 100 kali atau 200 kali, aku akan terus datang untuk melihat. Flashback di dalam flashback pun berakhir. Diperlihatkan bahwa Loki melihat berita bahwa Rox telah mati. Itulah sebabnya dia menangis. Adegan kemudian berpindah ke sebuah pulau tertentu. Seseorang sedang berbicara melalui Denenmushi dan menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Ini insiden penyerangan yang dilakukan oleh Harald, Raja Elbaf, ucap salah satu warga. Apakah dia melukai warga sipil? Tanya seseorang. Tidak. Dia hanya menghajar seorang raksasa preman, tapi tetap saja terlalu kejam. Harald terlihat sangat marah. Dia bertanya pada raksasa preman itu apakah dia masih belum mengerti tujuannya selama ini. Aku mengerti. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak akan menjarah manusia lagi, ucap raksasa itu sambil ketakutan. Kalian semua tidak mengerti apa-apa, teriak Harald. Si botak itu langsung bersiap meninju raksasa preman tersebut. Harald menghajar raksasa itu secara brutal sembari berteriak, sampah seperti kau dengan tubuh sebesar itu,
Kaulah salah satu yang menciptakan ketakutan terhadap kaum raksasa sepanjang sejarah. Karena itulah mereka tidak akan percaya pada kami. Mereka tidak akan cukup percaya untuk menerima kami masuk secara damai. Namun kebrutalan yang dibuat oleh Harald itu membuat para penduduk berlari ketakutan. Harald terus memukuli raksasa preman itu dengan brutal. Hal itu membuat para pengawal kerajaan meminta Harald untuk berhenti karena si pengacau itu sudah tak sadarkan diri. Harald kembali berkata, jika Elbaf ingin bergabung dengan pemerintah dunia sebagai negara sekutu, aku tidak boleh mengecewakan pemerintah. Karena itu aku tidak bisa menolongnya. Harald pun membayangkan ketika Rox meminta tolong kepadanya untuk menyelamatkan anak dan istrinya di Pulau God Valley. Aku meninggalkan sahabat terbaikku ketika dia meminta tolong. Aku membiarkannya mati, ucap Harald sambil menangis. Dalam kepasrahan, Harald pun berteriak, tak ada jalan untuk kembali lagi, jadi dia tidak akan memaafkan kejahatan para raksasa. Melihat apa yang dilakukan oleh Raja Harald, para warga yang tadinya ketakutan sekarang malah melihat si Raja Botak itu dengan wajah penuh kebingungan. Para lampu merah Morgan kembali beredar, kali ini dengan headline, Kegilaan Raja Para Raksasa. Adegan kemudian berpindah ke markas besar Angkatan Laut, tepatnya di penjara bawah tanah. Kita bisa melihat Dragon di dalam sel, Garp berdiri tepat di luar. Ayah, aku keluar dari Angkatan Laut, ucap Dragon. Oke, jawab Garp. Kalau boleh jujur, aku membencimu, ucap Dragon lagi. Ya, jawab Garp. Garp kemudian melemparkan kunci sel ke dalam tempat Dragon dikurung. Catatan, Dragon menggunakan istilah keibetsu, penghinaan, meremehkan, memandang rendah, yang merupakan kata benci yang jauh lebih kuat dalam bahasa Jepang dibandingkan dengan istilah umum kirai. Yap, ternyata Dragon sudah memutus hubungan dengan bapaknya. Apa ini menjadi alasan kenapa Dragon tidak pergi menolong Garp ketika dia ditangkap oleh bajak laut Kurohige? Adegan berpindah ke Elbaf. Harald sudah bersiap untuk berlayar. Harald berkata pada Ida dan Carul sama, jika dirinya sudah tidak lagi peduli dengan penampilannya. Harald lalu memberi wejangan pada Loki dan Hajrudin. Hajrudin, Loki, kalian berdua adalah putra-putraku yang berharga. Setelah aku tiada, aku ingin kalian akur dan mendukung Elbaf. Dan kemudian berpindah ke markas besar Angkatan Laut. Harald tiba di Marineford dengan kapal kerajaan miliknya. Para kroco marinir menginformasikan kedatangan kapal dari pasukan kerajaan Elbaf kepada para petinggi. Kemudian salah satu kroco marinir berkata, maaf sekali Raja Harald, atasan memerintahkan kami untuk tidak mengizinkan Anda turun ke daratan. Harald tak peduli, dia memaksa turun dari atas kapal dan berjalan menuju Marineford. Sembari berkata kepada para pejabat tinggi Angkatan Laut, bersama pemerintah dunia, aku meminta kalian mendengarkan apa yang ingin kusampaikan. Harald kemudian menarik kedua tanduknya dan mematahkan tanduknya sendiri. Hal gila itu membuat para marinir terkejut dan ketakutan. Harald kemudian bersimpuh sembari mempersembahkan kedua tanduknya pada pemerintah dunia. Wajahnya pun berlumuran darah. Harald berkata, tolong izinkan aku menebus dosa selama 1000 tahun. Aku ingin meminta maaf atas semua kesalahan yang para raksasa lakukan selama ini. Harald berkata, tolong izinkan aku menebus dosa selama 1000 tahun. Aku ingin meminta maaf atas semua kesalahan yang para raksasa lakukan selama ini. Mulai sekarang, aku ingin anak-anak Elbaf hidup tanpa menyakiti siapapun. Aku ingin mereka hidup berdampingan dengan manusia secara damai. Aku ingin membuktikan sumpahku untuk perdamaian. Aku ingin membuktikan sumpahku untuk perdamaian. Aku ingin kesempatan untuk menebus dosa-dosa kami. Aku bahkan rela menjadi budak demi mencapai itu. Kemudian kita melihat tatapan mata milik Im Sama. Catatan akhir, akankah ada cahaya di sepanjang jalan ini? Yap, satu kata untuk Harald, goblok. Sudah kita ketahui sebelumnya dari mulut Im Sama sendiri jika dia hanya ingin memanfaatkan para raksasa sebagai budak perang mereka.
Tak akan ada kedamaian yang akan didapatkan oleh Harold apabila dia bergabung dengan pemerintah dunia. Para raksasa hanya akan menjadi bangsa yang lebih barbar, karena Im Sama hanya akan menggunakan mereka untuk perang dan juga kehancuran. Loki lah yang akan mengembalikan martabat yang dimiliki oleh para raksasa. Akhirnya kita dijelaskan alasan kenapa Loki ingin bergabung dengan bajak laut Rox, karena dia mengira Rox sebagai dewa matahari nikah. Setelah kematian Rox, Loki saat ini mengklaim dirinya lah sang dewa nikah, sosok yang akan menghancurkan dunia ini. Yap, namun Loki belum mengetahui jika Luffy lah yang saat ini memiliki kekuatan dewa matahari nikah. Itu artinya Oda seperti memberikan sebuah petunjuk besar jika Loki akan bergabung ke dalam bajak laut topi jerami. Tak hanya itu, jika Loki memang memutuskan untuk bergabung, itu berarti akan ada upgrade besar-besaran pada kapal Thousand Sunny. Mumpung lagi ada di Elbaf, banyak kayu ada menganggur. Bisalah Franky upgrade Thousand Sunny jadi sekelas senjata kuno Pluton. Mantap. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih. One Piece Fighting Pass. Game bergenre petualangan dan action. Benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya. Link ada di pin komentar video ini ya, nakama. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.